yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang betul-betul dia rasakan dalam kehidupannya. Rasul Paulus kita mengerti bahwa kisah kehidupannya yang betul-betul tidak benar. Mengapa saya tidak benar? Bahwa betul-betul dia menghidupi kehidupan yang sangat keras, menghidupi kehidupan yang sangat rusak, yang bobrok, sehingga di sini dikatakan bahwa yang kehendaki ia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dari sini kita boleh melihat bahwa Rasul Paulus saja sekelas Rasul Paulus, dia mengerti betul bahwa kehidupannya yang betul-betul tidak benar di hadapan Tuhan, yang sangat jauh dari setiap jalan-jalan Tuhan. Dia menemukan jalan, tetapi tidak mudah dengan jalan-jalan seperti apa yang menjadi instan yang ketika dia mengenal Kristus, dia bertobat tidak mudah. Tetapi dia mengenal kita berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ketika kita betul-betul datang dengan sikap hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami seperti Paulus. Paulus bisa mengalami yang namanya pertobatan. Paulus bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang mati martir. Artinya bahwa dia tidak mudah. Dari sini kita boleh melihat bahwa yang kukehendaki, dikatakan apa ayat 10? Yang kukehendaki ialah mengenal dia. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Rasul Paulus ingin membawa kita, mendorong kita, memberitahukan kita supaya segala sesuatu di dunia ini kita bisa tahu dan benar. Tetapi semua apa yang dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa membawa kita di mana surga itu letak sebenarnya warga kerajaan surga kita. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya Rasul Paulus mendorong kita supaya kita mengerti tujuan kita. Nah, sudah disebut Tuhan. Dan di sini kita akan belajar bahwa hidup tidak adalah sebuah pilihan, tetapi pilihan yang benar-benar akurat sesuai dengan programnya Kristus. Nah begini, ketika kita mengerti tuntunan Tuhan, ketika kita mengerti di kemudian hari, pada akhirnya Tuhan sudah mempersiapkan kita, di mana Kristus sudah programkan kita. Tetapi ketika Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu, mulai pendewasaan itu terjadi pada saat ini, tetapi engkau belum tentu bertumbuh dalam ini. Amin tidak? Engkau belum tentu. Karena apa? Karena kita hanya melakukan ritual agama, kita hanya melakukan rutinitas setiap minggu, tanpa pertobatan, tanpa perubahan. Nah, yang Tuhan tuntut dalam hidup orang percaya seperti Rasul Paulus, supaya apa? Hidup sungguh-sungguh, hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Nah, inilah tuntunan Tuhan supaya kita mengerti, jangan sampai kita salah memilih. Nah, saudara Tuhan, kalau kita boleh melihat keadaan kondisi saat ini, lambat atau cepat memang dunia akan selesai. Tapi pertanyaannya, sebelum dunia selesai, apa kita juga sudah selesai dengan Tuhan? Apa kita sudah clear hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah setuju dengan cara Tuhan? Kalau kita belum setuju, belum sesuai, belum serupa, nah panggilan kita sebagai orang percaya Kristen harus serupa dan segambar. Roh Kristus pindah dalam hidup kita, hidup dalam daging ini, supaya kita berpusat kepada Kristus. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Makanya Tuhan begini, dia kembali ke surga untuk mempersiapkan siapa? Milik kepunyaannya. Pertanyaan saya, sebelum kita milik kepunyaannya, kita harus diproses dulu. Sebelum kita menjadi milik kepunyaannya, kita harus mengenal dulu. Bagaimana kita cara mengenal Tuhan? Kita betul-betul harus tersungkur. Kita harus betul membangun hubungan, harus betul disakiti daging kita. Makanya Alkitab mengatakan terus begini, matikanlah kedaginganmu. Bagaimana bisa kita mematikan kedagingan kalau kita tidak ada langkah awal? Langkah awal yang sama seperti begini, tidak ada kemauan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan pada waktu di gereja, mencari Tuhan bukan pada waktu kita menyambut pelayanan, tetapi yang Tuhan tuntut mencari Tuhan setiap detik, setiap menit. Bagaimana hati kita, bagaimana mata kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana baik Allah ini. Selain Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah baik Allah. Siapa? Roh Kudus. Ketika kita tahu tinggalnya Roh Kudus, harusnya kita pegang. Kenapa kita harus pegang? Ya, tinggal Roh Kudus di kita. Ketika kita salah jalan, Roh Kudus mengingatkan diri. Fungsi Roh Kudus apa? Mengingatkan, menyadarkan kita. Ketika engkau melakukan dosa yang bertolak belakang dengan Tuhan, terus tidak ada yang
yang menyadarkanmu? Pertanyakan, evaluasikan kekristenanmu. Roh Kudus apa? Roh apa yang ada di diri kita? Ketika kita masih campur baur, ketika kita masih kompromi, ketika kita masih melawan arah, kita sebenarnya harus evaluasi dalam hidup kita. Dan sebagai Islam Tuhan, kita membutuhkan yang namanya penuntut. Penuntut siapa? Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya begini, Rasul Paulus ingin menekankan, memberitakan kita di katakan ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita tahu persis bahwa Rasul Paulus mengatakan ketika dia memiliki segala apapun yang Tuhan sudah percayakan, baik itu harta, baik itu kepercayaan mungkin yang menjadi pemimpin, tetapi dikatakan apa? Apa yang Tuhan anggap apa? Keuntungan. Tuhan anggap rugi karena siapa? Kristus. Kenapa Kristus yang menjadi keuntungan? Karena dengar, segala isi dunia, langit bumi pasti lenyap, tetapi kebenaran merdeka. Bagaimana bisa kita ingin menyeimbangkan, mempersaingkan Kristus dengan apa? Dunia, tidak bisa. Makanya begini, Alkitab sudah mengatakan supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi sebagai dalam Tuhan, ketika kita memiliki gairah hidup, kita memiliki gairah untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, roh ini yang terus membawa kita, api ini yang membuat kita berapi-api mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya percaya bahwa hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan Tuhan itu secara otomatis keluar. Kenapa? Itu natural karena Roh Kudus yang memimpin kita hidup dalam hidup kita. Makanya begini, selama kita masih hidup, kita harus memposisikan diri, kita harus berbeda. Dengan apa kita bertanggung jawabnya? Kita terus mengoreksi diri kita mengevaluasi diri kita betul-betul tahu diri dalam iman ini, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan satu kehidupan, kelak kita akan mempertanggung jawab. Baik itu baik, apalagi yang tidak baik, itu yang semuanya akan menjadi kumpulan supaya kita akan mempertanggungjawabkan. Tetapi dengan baik, ketika kita mengerti apa yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita, Tuhan menuntut supaya apa yang Tuhan sudah berikan tidak menjadi sekedar menjadi orang biasa, tetapi di balik setiap ini kita memilih jalan yang terbaik, memilih keputusan yang benar, memilih hal yang sesuai dengan perencanaan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa dengan dia. Makanya begini, ketika kita tidak betul-betul sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, kita datang dengan model yang sama, pulang dengan model yang sama. Seharusnya berbeda. Makanya begini, kita datang kepada Tuhan, tujuannya apa sebenarnya? Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus, kita sembah Tuhan Yesus, harusnya gaya hidup kita, gaya Yesus Kristus yang kita panggil Bapa itu, bukan sekedar bibir mulut ini, harus merubah kita. Jangan munafik, karena orang yang bertopeng, orang hal-hal yang muka dua, apalagi hamba yang tidak sesuai, disinilah kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan mempertanggungjawabkan. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan ini yang sanggup untuk senantiasa membuat kita untuk mengerti bukan sekedar hikmat manusia, tetapi yang Tuhan tuntut supaya apa? Kita berjalan dituntun oleh kebenaran. Bagaimana bisa kita dituntun kebenaran kalau kita lambat atau tidak pernah membaca firman? Kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah membaca setiap kebenaran apa yang kita sudah dengar. Kita sudah berulang-ulang. Kita harus evaluasi apakah saya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah tujuan firman. Supaya apa? Firman bukan sekedar menjadi ayat hafalan. Amin. Firman Tuhan bukan sekedar kita dengar, tetapi kita melakukan. Makanya Alkitab harus mengatakan bukan orang yang berseru-seru memuji-muji Tuhan, tetapi apa? Tetapi orang yang melakukannya yang paling terpenting. Dikatakan lagi 1 Yohanes untuk berfirman, kita tidak jauh beda dengan iblis. Iblis pun tidak tunduk kepada Allah, makanya dia dibuang. Bagaimana bisa kita mempercayai Tuhan dengan hal yang sama kita memberontak? Tidak bisa. Dengan kita mengaku firman Tuhan, kita bisa mengatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah pun kita apa?
Kita munafik namanya. Kita bertolak belakang dengan kebenaran. Dengan lidah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita berbahasa roh. Tetapi pas dengan lidah yang sama, kita melakukan hal yang kejahatan. Berkata-kata yang kejahatan. Apa yang masuk dari luar, tapi apa yang keluar dari dalam. Nah, dari sini kita harus memperjuangkan, kita harus mempertimbangkan segala kehidupan kita. Perjalanan iman Kristen bukan sekedar menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen biasa, orang lahir, tidak. Tetapi orang Kristen ketika kita mau bertobat. Pertobatan itulah yang harus menjadi nilai kekekalan. Pertobatan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan tuntut. Nah, itu sebagai kesadaran Tuhan, kita harus mengerti perjalanan kehidupan kita. Kita harus mengerti, kalau kita lihat perjalanan Paulus tadi, saya katakan bahwa hidupnya tidak mudah, bahkan matinya pun sangat tragis. Tokoh-tokoh Alkitab semua matinya tidak ada yang mudah, tidak ada yang mati dikubur baik-baik. Petrus pun dibalik salib. Dia tidak layak disalib seperti itu. Tuhan kenapa? Karena dia menyangka. Dia sepertinya tidak layak seperti Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus disiksa, dia menyangkal apa? Tuhan. 3 kali. Makanya pada waktu dia mati, dia tidak mau disandingkan seperti Yesus. Nah, tujuannya apa? Dia mengerti bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan Yesus itu tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus itu layak disembah. Dia yang berkuasa di langit dan bumi. Supaya kita ini, hamba ini, kita menjadi orang-orang yang anak-anak Tuhan ini yang diciptakan supaya kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan. Kita menjadi apa? Memberontak. Ada banyak orang yang Tuhan tidak mau melakukan apa yang Tuhan berkata. Ini yang menjadi sukar sulit menjadi orang pengiringan anak Kristus. Sehingga keinginan-keinginan kita yang hanya melakukan tindakan-tindakan yang frontal, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi orang-orang yang jauh dari setiap rencana Tuhan. Mazmur dikatakan apa? Mazmur 100 ayatnya kelima dikatakan begini, mengatakan jangan kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita memberontak, ketika kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sama saja kita menyalahgunakan. Ketika kita hidup, selama kita hidup kita menyalahgunakan Tuhan, kita tidak berartinya seperti orang berdurhaka. Tadi saya katakan iblis yang tidak mau tunduk. Yang membedakan kita dengan iblis apa? Kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Berarti kita sama dengan iblis. Neraka diciptakan untuk iblis, tetapi ketika kita tidak tunduk kepada kebenaran, berarti kita mau ikuti iblis masuk ke dalam. Ya sebagai seorang Tuhan, kita percaya bahwa kesalehan manusia itu, perbuatan manusia itu, kebenaran manusia itu tidak bisa disandingkan dengan kebenaran yang murni. Jangan sampai kita memerlukan api, kita punya api tapi api yang palsu. Tetapi kita tidak memiliki api yang murni dari surga. Karena bisa dibedakan. Ada orang berapi-api, tetapi ketika awalnya berapi, tapi diakhiri dengan apa? Banyak orang yang ikut Kristus, berawalnya ikut Kristus berapi-api, tetapi pada akhirnya murtad, mati binasa. Seperti siapa? Kita tahu dalam kisah siapa? Murid Tuhan siapa? Yudas Iskariot. Awalnya mengikut Tuhan, berapi-api, bahkan menyembuhkan orang. Mujizat, dia bisa mengadakan mujizat. Tetapi apa? Pada akhirnya apa? Dia menjual Tuhan Yesus. Bayangkan, dia saja yang hidup melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat sana sini, tetapi masih bisa untuk menyangkal Kristus, bahkan menjual Kristus. Bagaimana dia? Roh Yudas jangan sampai ada dalam diri kita. Kita bertobat, sama saja kita seperti Yudas. Kalau Yudas bisa bergantung diri, berarti dia berakhir di neraka. Petrus menyangkal, tapi dia tidak seperti Yudas. Petrus menyangkal, tetapi dia bertobat. Dia masih kejar Kristus.
Pertanyaannya, seringkali kita ini orang percaya sudah tahu salah, tidak mau bertobat. Amin kira-kira. Sudah tahu salah, sudah tahu tidak sesuai dengan kebenaran, tapi suam-suam kuku mau ikut Tuhan, tapi masih mau cinta dosa. Mau ikut Tuhan, mau berkatnya Tuhan, mau duitnya Tuhan, mau segala-galanya dari Tuhan, mau berasnya Tuhan, tetapi tidak mau cari Tuhan. Sumber dari segalanya siapa? Kristus. Engkau bisa memiliki uang segala isi dunia, tetapi Tuhan bilang apa? Dia tidak memberikan apa? Kuasa untuk apa? Menikmati. Banyak orang kaya memiliki uang, tetapi berakhir di mana? Kebinasaan. Karena apa? Cinta uang. Karena dikuasai dengan dunia. Nah, sistem dunia tidak ada sistem dunia di sistem surga. Kita harus bilang ini. Kita diciptakan supaya berpindah kepada sistem surga. Bagaimana bisa kau pakai gaya pikir dunia masuk ke dalam surga? Coba berpikir. Bisa? Tidak bisa. Engkau hidup dengan sistem dunia, mau ini, kejar ini, cinta ini, tetapi kau mau mati masuk surga. Tidak bisa. Makanya begini, kita harus betul-betul berpikir, kita betul-betul harus berpikir bahwa supaya ketika kita mengambil keputusan bagi Kristus harus total. Total dalam arti apa? Kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita. Makanya arah pentingnya Alkitab mengatakan bahwa kita harus lahir baru, harus lahir kembali. Kenapa mesti lahir kembali? Kita harus mempersembahkan, kita harus mematikan masuk dalam air. Tanda kematian. Amin. Mati dalam apa? Mati dalam dosa. Keluar dari air apa? Tanda apa? Hidup. Kebangkitan. Mencari kebenaran, kejar terus. Makanya kita mengatakan apa? Siapa yang bertahan? Kata siapa bertahan? Apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi, ketika yang mungkin sukar sulit, tetap kita bertahan dalam kesakitan. Disitulah Tuhan akan apa? Memberikan mahkota. Tanpa mahkota, tanpa proses, engkau tidak akan mendapatkan mahkota. Orang yang hanya diam, duduk, terus dapat penyakit atau dapat hal-hal yang tidak sesuai, terus mati, belum tentu masuk surga, belum tentu. Karena yang Tuhan takar, ketika kita melakukan perintah Tuhan bukan sekedar kita hanya melayani, tetapi perintah Tuhan, ketika firman Tuhan itu betul-betul bertumbuh, berakar, berbuah. Nah, iman yang Tuhan cari bukan sekedar menjadi orang biasa, tetapi yang Tuhan tuntut supaya kita mengerti, supaya kita betul-betul mengerti panggilan kita, tujuan kita harus benar-benar serupa dan segambar Kristus. Nah, ini sudah kesalahan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa dikatakan Yesaya 64 lalu terrealisasi dalam kehidupan manusia. Nah, firman Tuhan dikatakan apa? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apa yang dimaksud di sini? Yang Tuhan inginkan supaya betul-betul benar di dalam kehidupan kita. Yang namanya benar pasti menabrak yang kesalahan. Kita menabrak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini supaya kita mengerti bahwa dosa itu seringkali membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Apa arti dosa? Kita ulang lagi. Apa arti dosa? Firman Tuhan sudah pernah dikatakan yang hamba Tuhan. Kemarin dikatakan apa? Dosa dalam bahasa aslinya hamartia. Dalam bahasa Indonesianya apa? Memilih untuk tidak taat. Itu dosa. Memilih untuk tidak taat. Ketika engkau tidak taat, berarti engkau apa? Dosa. Itu hamartia. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa meleset dari sasaran kita sebenarnya apa? Dalam dunia ini. Sasaran kita sebenarnya apa? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tapi pertanyaannya jangan sampai meleset. Betul kita cinta Tuhan, betul kita melayani Tuhan, betul kita memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi jangan sampai itu hanya melakukan di luarnya, karena Tuhan mengenal hati. Amin. Tuhan mengenal hati kita, motivasi kita. Jangan sampai kita ikut Tuhan
Kita seperti baku tukar begitu. Bilang, Tuhan sudah berikan ini, apa yang diberikan buat saya? Jangan dulu. Karena begini, ketika kita melakukan menjadi bagian kita, Alkitab biasa mengatakan apa? Apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, amin. Dia sediakan, tapi pertanyaannya apa itu keluar dari kualitas hati yang murni? Jangan sampai kita beri kebutuhan hanya sekedar memberi, tetapi kita seperti mendorong Tuhan kembali. Tuhan, apa yang kau berikan kembali kepada saya? Saya sudah berikan ini. Tetapi dosa kita tetap pegang, tidak bisa. Harusnya, makanya saya katakan selalu, berkat mengejar pertobatan. Amin. Ibadah itu kekuatan orang percaya. Orang percaya, makanya kita jelas mengatakan begini di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima, kita boleh baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi apa? Pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dalam Tuhan, kekuatan itu apa? Kekuatan itu ketika kita betul-betul bergumul hidup dengan Tuhan. Kekuatan iman itu bisa ada karena hubungan kita intim dengan Kristus. Kita hanya menjalankan ritual agama, itu namanya tong kosong nyari bunyi. Hal-hal yang kita lakukan dengan hanya rutinitas sehari-hari, tetapi menipu Tuhan, itu tidak ada nilainya. Tetapi dikatakan apa? Yang selanjutnya 1 Timotius 4 ayat yang 8 dikatakan begini. 1 Timotius 4 yang 8. Dikatakan apa? 2, 3. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan berguna ibadah. Ibadah tidak membawa kita untuk melakukan supaya kita menjadi perbuatan baik. Yang Tuhan nilai sikap hati. Dimanapun posisi kita, mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun, ketika kita menjaga sikap hati kita, di situ kita beriman. Amin kira-kira. Sekalipun kita di gereja, tapi sikap hati kita rusak, tidak terfokus, tidak tertuju kepada Kristus. Tuhan mengenal milik kepunyaan, tetapi milik kepunyaannya tidak mempunyai hati yang murni mencari Tuhan. Tidak bisa. Tapi yang Tuhan tuntut ketika itu lahir dari hati yang hancur. Hati yang hancur tidak bisa diperoleh ketika kita hanya beribadah rutinitas dalam menyembah Tuhan, tidak. Tetapi kita betul-betul mendalami, menggumuli Kristus, menggumuli bersyukur datang kepada Kristus. Itulah yang menjadi iman kita sesungguhnya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Makanya begini, latihan balik terbatas guna, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa berguna dalam segala hal? Karena ibadah itu mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk melawan musuh banyak. Mau dari dalam, dari luar, tetapi musuh sebenarnya diri sendiri. Otak ini, ketika kita belum dipulihkan, hati ini, ketika kita dipulihkan tidak sesuai dengan kebenaran, banyak menyesatkan manusia. Makanya betul Alkitab jelas mengatakan, jagalah hatimu dari apa? Segala kewaspadaan. Kenapa kita harus penting jaga hati? Karena dari situlah segala sesuatu keluar. Respon kita, keputusan kita, tindakan kita keluar dari apa? Hati kita, terolah di pikiran. Nah, makanya kalau pikiran kita juga tidak diisi dengan firman Tuhan, hati kita dan pikiran kita tidak betul-betul tinggal berakar di dalam firman Tuhan, kita akan dibawa untuk tersesat, jauh dari setiap kehendak Tuhan. Dari sinilah yang firman Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, supaya kita memiliki sikap yang benar. Makanya Alkitab lain ayat lain mengatakan begini di dalam Matius 5 ayat 29 dikatakan apa? Dalam hal ini yang Tuhan inginkan supaya apa? Bukan kita pulang ini kita langsung potong kita punya tangan ketika kita bisa, bukan. Tapi yang Tuhan inginkan supaya apa? Ketika hal-hal yang membawa kita berdosa,
membawa tubuh ini, membawa kita jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya apa? Kita bertobat. Jangan sampai kita mati utuh normal ini dengan tubuh yang berdosaan, tetapi kita masuk dalam neraka. Lebih baik tangan untung masuk surga. Kita percaya bahwa kita masuk surga pasti akan pulih kembali, karena tubuh kemuliaan. Itu perbedaannya. Supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini diciptakan supaya kita benar-benar taat, setia kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak jauh dari setiap rencana Tuhan. Supaya apa? Salib itu memberikan kita supaya tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita bangkit mematahkan kuasa dosa. Inilah yang menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan supaya kita benar-benar kita tidak menjadi orang-orang yang beragama. Karena banyak orang beragama tapi belum tentu bertuhan. Orang yang sudah bertuhan pasti beragama. Orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Baik menurut pandangan manusia, tapi belum tentu benar di pemandangan Tuhan. Inilah yang menjadi harus evaluasi jadi orang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita memberikan yang terbaik. Suka sulit kita memberikan yang terbaik kalau kita hidup masih pegang yang lama-lama. Kita masih pegang yang hanya menjadi orang-orang biasa. Tetapi yang Tuhan tuntut di sini supaya kita betul-betul memahami, supaya dalam Wahyu 14 dikatakan apa? Di surga. Kalau apa kita lakukan bertolak belakang di dunia ini, kita invest di neraka. Amin. Itu perbedaannya. Apa yang kita sesuai dalam dunia ini bertolak belakang dengan firman Tuhan, bertolak belakang dengan kebenaran, kita invest di neraka. Tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dengar, kita invest dalam kekekalan bersama Yesus. Jadi ingat ini, jangan menjadi orang Kristen biasa, harus berbeda, mempunyai kualitas yang Tuhan tuntut, kualitas iman, kualitas kebenaran, kualitas dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang itu yang Tuhan cari. Makanya dalam Yohanes mengatakan, carilah dahulu Dia, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Bagaimana kita mencari Tuhan dengan hati yang rutinitas? Tidak bisa. Hati yang hancur, kita pasti cari Tuhan. Hati yang haus dan lapar, pasti kita mengutamakan hal-hal kerajaan Allah. Karena kita akan selesai di dunia ini. Pertanyaannya, kalau kita selesai di dunia ini, kita belum sesuai dengan Tuhan, kita akan berakhir kepada setiap hal-hal kengerian. Kita mengerti kan dalam hal-hal kerajaan neraka bagaimana? Dikatakan apa? Wahyu 14 ayatnya ke-10 11. Kita kembali. Wahyu 14 ayatnya ke-10 dan ke-11. Dikatakan apa? Makanya neraka bukti murka Allah. Amin. Neraka bukti murka Allah, tetapi surga bukti kasih Allah. Amin. Tuhan begitu kasih kepada kita. Bukti kasih kepada Tuhan. Dia mempersiapkan kita. Akhirnya dia mengatakan, dia mempersiapkan rumah kepada setiap orang yang betul-betul selaras sungguh-sungguh dengan apa? Kebenaran. Jangan berharap kalau kita belum salah. Jangan berharap dulu. Ketika kita sudah setuju sesuai dengan Tuhan, baru kita bisa tuai. Apa yang kamu tabur di dalam dunia ini, engkau tuai di apa? Kerajaan surga. Engkau tabur sakit dalam kebenaran, bukan sakit cari sendiri. Karena banyak orang sakit cari sendiri. Banyak orang sakit mati binasa karena dia mau sendiri. Keputusannya sendiri mau sakit binasa. Tidak taat. Tapi ketika sakit dalam kebenaran, makanya kita harus mengatakan sandal daging, pikul salib. Apa yang maksud sandal daging, pikul salib? Jangan setuju dengan perkara dosa. Upah dosa adalah maut. Maka saya katakan tadi, dosa hamartia. Hamartia apa? Tidak sesuai dengan sasaran. Tidak sesuai dengan tujuan. Maka saya katakan tadi, tujuan kita hidup di dunia seperti apa sebenarnya? Kita meraih segala sesuatu, oke. Kita harus menghidupi kita, tetapi dengar, jangan sampai aktivitas yang kita lakukan meleset dari sasaran. Maka saya katakan tadi, sasaran kita sebenarnya apa? Ikut Tuhan, oke. Tetapi bagaimana ikut Tuhan masih pegang hal-hal yang tidak sesuai? Berarti kita perlu ikut Tuhan. Jangan
supaya kita seperti apa? Dikatakan apa? Domba. Apa? Seperti serigala berbulu domba. Berbeda. Untuk itulah kita diberikan Roh Kudus. Roh yang ada di kita lebih besar. Artinya bahwa apa? Roh itulah yang menuntun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Apa firman Tuhan itu? Saya tidak akan perpanjangkan. Tapi dengar baik. Ketika kita salah memilih, ketika kita salah resiko ikut Tuhan, terima mahkota kekekalan. Tetapi resiko ikut iblis apa? Neraka. Kita harus tanamkan diri kita. Jangan sampai yang penting sama melayani, yang penting sama masuk gereja, kelihatan. Tapi dengar, gereja sesungguhnya siapa? Gereja sesungguhnya siapa? Kita. Kalau gereja sesungguhnya, yaitu kita ini tidak terbongkar, makanya kita mengatakan kema ini akan dibongkar. Jangan saudara. Kalau engkau tidak mau menerima hal ini, mari kita mengatakan kita harus betul sangkal diri, pikul salib, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan kita ketawa sekarang dulu, jangan dulu senang, kita harus sakit dulu. Apa definisi sakit maksudnya sini? Kita harus betul sakit dalam kebenaran, menekan ke dagingan. Kenapa kita harus menekan ke dagingan? Karena daging membawa kita apa? Jatuh ke dalam dosa. Jangan engkau sekedar mendengar firman. Maka saya katakan tadi bahwa bukti kekristenan rohnya hidup. Kalau orang rohnya hidup, dia Kristen. Karena arti Kristen pengikut Kristus. Banyak orang ikut Kristus tapi telinganya telinga apanya? Bukan telinga mendengar secara daging, telinga roh. Banyak orang melihat tapi matanya buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Banyak tangannya ada orang tapi tangannya putus. Kenapa? Mati. Kenapa? Hidupnya dikuasai dengan apa? Terikat dengan kuasa kegelapan. Ini bahaya. Tanpa kita sadar. Yang penting saya Kristen. Yang penting saya masuk gereja, tidak bisa. Kau harus evaluasi. Dengar, kita keluar dari sini kita akan lupa firman Tuhan. Ketika kita tidak betul-betul sungguh-sungguh dalam firman. Seperti kategori ini, iblis sudah bersiap-siap untuk menyerang kita. Kalau kita tidak mempunyai berbaju seragam kebenaran, berkata-kata kebenaran, kita akan lupa firman Tuhan ini. Makanya kita mengatakan benih yang jatuh di dalam apa? Tanah yang berbatu-batu. Itu karena apa? Kita tidak mempersiapkan hidup kita mencari haus dan lapar firman Tuhan. Kenapa kita lupa firman Tuhan? Karena kita tidak mempunyai kerinduan ikut Tuhan. Sebenarnya, kalau kita mempunyai kerinduan ikut Tuhan, bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi gaya hidup kita menampilkan karya Kristus. Dalam firman Tuhan ini membawa penjelasan kita supaya kita benar-benar menyelaraskan itu, mengevaluasi, mengoreksi apakah kita sudah benar, apakah kita sudah selaras dengan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa kehidupan kita sampai di mana selesainya. Pertanyaannya, apakah kita mau didapati menjadi orang-orang yang setia, didapati menjadi orang-orang yang taat bukan hanya sekedar hari Minggu, taat dimanapun kita berada, kita takut Tuhan, kita menghormati hadiratnya, kita menghormati Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Berapa pujian? Ku hidup